YouTuber, konten kreator. Ini adalah seorang yang bikin konten. Sebenarnya kan sesuai dengan namanya, konten kreator, orang yang bikin konten. Kita harus terus explore. Halo guys, saya dengan Captain Vincent Aditya. Selama 12 menit ke depan, saya akan membahas bagaimana tips sukses menjadi seorang konten kreator. Kita lihat ya. Awalnya itu saya sama seperti anak kecil lainnya yang memiliki cita-cita. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pilot, berawal dari saya waktu ketika umur 5 tahun naik pesawat sebagai penumpang. Saya lihat pesawat itu terbang di atas awan, terus seberapa keren seorang kapten itu memberikan komando-komando di pesawat, dan juga kalian bisa mendengar berbagai macam alat dibunyikan di pesawat ketika lagi terbang. Wah, itu menginspirasi banget saya, sehingga saya pengen banget jadi pilot. Nah, itu awal mula kenapa saya pengen menjadi seorang pilot. Butuh waktu berapa lama? Saya sendiri sekolah kurang lebih 4,5 bulan. Kalau ditanya sekolahnya, sekolah commercial pilot saya 4,5 bulan saja. Tapi kalau ditanya perjuangannya, harus umur 25 tahun baru saya bisa berhasil sekolah. Itu baru sekolah. Umur 25 saya baru sekolah. Nah, itulah perjuangan saya, bagaimana saya bisa menjalani. Tapi kalau sekolahnya 4,5 bulan. Pertama kali saya deg-degan ya, masih ada videonya, saya terbangin itu pesawat dari Padang kalau nggak salah ke Jakarta, itu the first flight. Saya duduk di kursi sebelah kanan sama Kapten Rudi Jaya. Pernah juga di DAI-TV, kita diliput bersama, dan saya melakukan pendaratan pertama saya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu excited banget karena itu bukan main-main, terbang bawa penumpang. Seru. Salah satunya adalah window crack. Itu kaca retak di udara. Itu di waktu saya masih, jam terbangnya masih rendah banget deh. Retak dari api, crack, itu sampai kayak begitu. Nah, itu menegangkan banget. Itu ada saya juga liput di YouTube saya, dan fotonya juga ada. YouTuber itu kan cita-cita lanjutan sebenarnya. Seperti semua manusia lain pasti punya cita-cita, punya mimpi terus, dan itu bisa berganti. Ketika kita sudah capai mimpi satu, kita masih punya mimpi yang lain. Jadi sudah capai ini, tetap masih ada mimpi. Kita masih tidur, kita masih bisa bermimpi, dan nggak ada salahnya bermimpi. Nah, saya bermimpi gimana caranya? Saya pengen jadi artis. Kata orang, wah nggak mungkin lah kamu jadi artis, tidak mungkin kita bisa sebagai pilot itu bisa jadi artis, bisa jadi YouTuber, nggak bisa. Tapi saya yakin kalau kita ada keyakinan, saya yakin bisa terjadi. Nah, itu keyakinan itu saya terus jalanin sampai akhirnya bisa capai bagaimana saya bisa mencapai YouTuber juga, sehingga saya dikenal menjadi seorang pilot dan YouTuber. YouTuber untuk mata pencarian ya bisa juga, tapi yang jelas kita harus bisa berkompetisi gitu aja sama yang lain. What do you have that the others don't? Kalau kita sudah memiliki apa sih resepnya, yang beda karakteristik dari channel kita itu apa sih, itu yang harus ditentukan terlebih dahulu gitu sebenarnya. Kalau kita sudah punya karakter, kita punya kemampuan, kita punya kreativitas, ya tinggal belajar gimana cara pakai kamera, tinggal cari gimana cara ngeditnya. By the way, ini orang pada bilang nih masalah kamera harus bagus, terus bermacam-macam ya, terlalu banyak bertele-tele, padahal saya sudah membuktikan. Saya awal-awal mula cuma pakai HP doang, pakai live, nggak ada editing, bisa aja, bisa jalan. Tinggal tergantung bagaimana keyakinan kita gitu aja. YouTuber, konten kreator. Ini adalah seorang yang
bikin konten. Sebenarnya kan sesuai dengan namanya, konten kreator, orang yang bikin konten. Kita harus terus explore. Untuk bisa menjadi seorang konten kreator, kita diharuskan untuk kreatif. Tanpa kreativitas, kita nggak pasti kehabisan, karena ini akan ada terus nggak bisa stop. Kalau sekali kita komit, kita bikin terus. Tergantung kita mau kejar setiap hari atau kita mau kejar misalnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, tergantung. Tapi yang jelas terus harus berpikir bagaimana kita bisa maju next gitu loh. Terus next kontennya apa, terus mesti bagaimana gitu loh. Jadi konten kreator itu harus be kreatif, be yourself, and sesuai dengan channel vision dan mission, gitu aja. Tipsnya yang penting tadi, karakternya dulu. Sebelum kita temukan karakter konten kita, itu rada sulit untuk mengembangkan ya. Kalau saya di aviasi, kita akan explore seputar aviasi. Kalau ada orang misalnya sosial kan, dia akan bikin social eksperimen terus gitu. Dan sebelum kita, atau komedi, ya fokuslah di sana. Kalau kita terus tekunin di sana, pas waktunya naik ya naik. Tapi kalau waktunya nggak naik juga bisa nggak naik gitu. Yang jelas terus saja berjuang, no matter apapun hasilnya gitu. Awalnya sih cuman sendiri ya, saya sama istri saya. Sekarang ada 2 orang. Pasti yang disukain sama orang itu konten-konten yang prank kayak gitu, yang ngerjain, yang receh biasanya. Kalau yang edukasi, viewersnya nggak sebesar yang prank, yang lucu-lucu. Sebenarnya sih yang ngerjain itu prank, tapi nggak tahu deh, nggak ada faedahnya sebenarnya. Cuman yang kalau disukain itu yang lucu, yang ketawa, yang bikin ketawa, yang prank-prank kayak gitu yang disukain biasanya. Saya sih nggak mikirin trik dan tipsnya ya, saya cuma fokus dengan yang saya jalanin aja sekarang. Yang jelas harus terus konsisten dengan apa yang kita kerjakan gitu aja. Hasilnya nanti saya nggak mikir nanti hasilnya gimana, mau naik kek atau enggak kan. Yang penting saya punya konten ada faedahnya buat orang gitu aja. Itu diatur ketika kita punya satu unit usaha, kan harus ada orang yang in charge. Sama seperti gini, YouTube juga harus ada orang yang in charge mengenai schedulingnya, terus uploadnya, terus ngeditnya, itu harus ada satu orang yang in charge. Jadi kita bisa menjalankan 3, 4, misalnya kita sekalian bisnis juga, sekalian terbang juga, keluarga juga. Nah ini harus di manage dengan baik. Kuncinya harus ada key person yang menangani itu semua gitu. Plus minusnya ya gimana ya, kalau buat saya sih ya plusnya ya ada subscribernya banyak ya, minusnya ya privacy jadi ada berkurang ya, ada orang tiba-tiba hai kayak gitu tengah jalan ya itu. Tapi buat saya itu bukan minus ya, buat saya itu adalah anugerah. Kita nggak pernah selalu menganggap itu minus gitu. Kan seperti yang teman-teman selalu bilang, yang positif diambil, yang negatif nggak usah dicerna lah. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gitu aja cara paling gampangnya. Teruslah buat konten positif. Kalau menurut mereka itu negatif, ya terserah mereka. Yang jelas kita sudah melakukan yang terbaik kita, sebaik kita dan bermanfaat menurut kita ya. Kalau menurut dia enggak, ya kita nggak bisa membuat semua orang senang kan, betul kan? Wah itu nggak di tracking ya. Salah satu yang jelas itu waktu itu pesawat yang saya beli dari hasil YouTube. Itu terus apa ya, buat hidup apa aja yang kita nggak bisa ngomongin satu persatu karena kita nggak berasa ya kita beliin apa aja. Jangan buat konten negatif untuk menaikkan kita punya subscriber, ketenaran dengan cara-cara negatif. Memang nggak ada larangan untuk bicara omong kotor kayak di YouTube ya, cuman etikanya aja kan. Ini kan yang nonton kan kita nggak pernah tahu siapa anak kecil atau nggak siapa, we never know, betul nggak? Tapi yang jelas teruslah berusaha buat konten sepositif mungkin yang ada manfaatnya buat orang gitu. Saya nggak terlalu banyak target ya, yang jelas ya just jalan step by step, teruslah bikin konten selagi kita bisa ya. Yang bermanfaat, yang bisa menginspirasi,
yang bisa kasih contoh lah buat orang-orang yang bener gitu. Ya, tapi ujungnya saya nggak tahu mau kemana. Teruslah di aviasi, teruslah membuat konten pesawat. Semoga konten-kontennya disukain, gitu aja sih yang saya pengen lihat. Nggak berharap muluk-muluk, nggak berharap oh saya mau jadi 10 juta, 20 juta, karena saya kan bagi waktu ya, keluarga sama lain-lain. Kalau orang lain tuh benar-benar full time di YouTube, kita ini kan masih karir juga, kita masih ada karir, itu yang susah. Kita harus sekolah, kita harus nggak bisa diduakan lah. Tetap kalau kita mikir karir tetap harus kita sediakan waktu. Apalagi kalau sekarang saya terbang private jet, itu kapan aja kita harus bisa terbang. Harapannya ya semua yang berusaha di sana semua bisa berhasil semua. Jadi cuman ya saya tahu ya memang berat kalau kita mau berkompetisi sama orang-orang yang udah di YouTube duluan. Tapi it's okay, everyone got their odds. Semua punya kesempatan. Tinggal bagaimana kita fokus dengan apa yang kita mimpiin. Kalau kita fokus, saya yakin apapun yang dikerjain bisa berhasil, gitu aja.